Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Ad-Din. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita duduk bersama, kumpul bersama mendengarkan kajian. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, setelah sekian lama kita libur pengajian karena menghadapi bulan suci Ramadan, maka di bulan Syawal kembali kita buka kembali. Tentu saya pada sebelum Ramadan diminta oleh pengurus mengkaji tentang masalah fikih. Karena dalam rangka menyambut Ramadan tentu yang kita bahas adalah fikih. Fikih Ramadan. Namun di bulan Syawal ini kita kembali pada kajian yang ditugaskan kepada saya, ngaji tauhid. Bapak Ibu hadirin, pentingnya tauhid ini adalah suatu yang mesti kita ketahui. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu waktu masih kecil, SD, SMP, itu sudah mendapat pelajaran tentang ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka wajib bagi kita mempelajari, minimal mengetahui ilmu tauhid ini. Sebab bagaimana mungkin kita dapat beramal ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sementara kitanya sendiri belum kenal dengan Allah. Nah,
Orang bilang kalau orang bertemu dengan seseorang itu ya harus kenalan dulu. Sudah kenal baru kita mengetahui sifat dia itu. Oh, sifatnya orangnya ramah, sabar, pemarah, kan itu. Setelah kita kenal dia sifat-sifatnya baru kita maklum. Oh, orang ini pemarah orangnya. Kalau begitu dekat ini yang jangan, jauh ini yang jangan. Kan gitu. Samalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyembah dia, kita wajib kenal dia. Maka dalam Islam ini ilmu yang wajib kita pelajari itu pertama kali adalah awwaluddin ma'rifatullah. Jadi awal dalam agama ini harus mesti mengenal Allah. Nah, para ulama-ulama dahulu sudah memperkenalkan kepada kita tentang ilmu tauhid ini. Jadi ilmu tauhid ini di zaman Nabi belum ada. Bu, jangan tidur. Ya, zaman Nabi belum ada ilmu tauhid, ilmu fikih belum. Jangankan ilmu tauhid, ilmu fikih, mushaf Al-Quran pun belum ada. Mushaf Al-Quran yang tebal tu belum ada zaman Nabi. Ya kan? Nah, kalau belum ada zaman Nabi, kemudian diada-adakan, sebagian orang mengatakan, oh itu bid'ah. Lalu dibacakannya hadis, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang diada-adakan berarti bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Setiap sesat masuk neraka. Nah, Al-Quran belum ada zaman Nabi. Mushafnya itu Bu ya, dulu kan cuma ditulis-tulis di tulang-tulang onta ya Bu ya, di kulit-kulit onta. Belum ada mushaf tebal tuh. Kalau begitu berarti pengumpulannya itu adalah bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Sesat berarti masuk neraka. Kalau kita tidak ada macam itu, ibu-ibu, bapak-bapak, memberikan tasrif, memberikan ta'rifnya, ya. Kalau begitu banyak sekali yang sesat, yang masuk neraka gitu nih. Kalau seperti itu, ya setiap yang tidak dilakukan Nabi masuk neraka. Berarti ilmu tauhid ini, ibu-ibu, juga sesat berarti. Karena tidak ada zaman Nabi. Ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam di masa Nabi itu segala sesuatu ditanyakan kepada Nabi kalau berkaitan tentang masalah hukum. Jadi orang tidak perlu nanya sana sini, ya tak? Karena sudah ada nabinya langsung. Nah, setelah zaman sahabat nak bertanya dengan siapa? Nabi sudah tidak ada. Nah, makanya sahabat-sahabat yang alim itulah yang akan memberikan pencerahan-pencerahan. Setelah sahabat mati, tabi'in. Setelah tabi'in mati, tabi'ut tabi'in. Sudah itu para ulama sampailah kepada kita. Ya. Wah. Dengar, Bu? Ini bersaing dengan suara air ya, hujan.
Bapak Ibu hadirin sekalian, baik kita langsung saja. Jadi menurut keyakinan kita, sesuatu yang baru adalah man sunnata hasanatan. Barang siapa yang merintis suatu yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia rintis itu. Misalnya orang mengarang kitab tauhid, maka dia dapat pahala, dan orang yang menyebarkan juga dapat pahala, meskipun zaman Nabi tidak ada. Itu adalah perbuatan hasan, baik, bukan sesat. Baik Ibu sekalian, kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Kitab tauhid ini akidah Sanusi, ya. Akidah Sanusi nama kitabnya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. I'lam annal hukmal aqliyah yankhasiru fi salasati aqsamin, al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu, dan rahmat Allah tercurah, ya. Rahmat Allah, salawat dan salam tercurah ala Rasulillah, atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahui olehmu, annal hukmal aqliyah, bahwasanya hukum daripada akal itu yankhasiru fi salasati aqsamin. Hukum akal itu tersimpan di dalamnya pada 3 macam. Jadi maksudnya ibu-ibu, akal kita ini kan kita diberikan akal oleh Allah untuk bisa memikirkan sesuatu benda, ya, mana yang benar, mana yang salah, tanpa dalil. Itu akal. Ini adalah botol, di dalamnya berisi air. Kita berpikir tidak mungkin ini tercipta jadi dengan sendirinya. Akal kita memikir, ini pasti ada yang buat nih. Mikir kita, pasti ada yang buat. Nah, berpikir kita dengan baik dan benar, itulah akal, ya. Nah, akal itu di dalam alam semesta ini, dalam kitab ini disebutkan terbagi kepada 3. Pertama adalah al-wujubu, wajib. Yang kedua adalah istihalah, mustahil. Yang ketiga adalah al-jawaz, jaiz. 3 macam ini ibu-ibu sekalian, wajib, mustahil, jaiz. Nah, wajib dalam ilmu fikih berbeda dengan
pengertian wajib dalam ilmu tauhid. Kalau dalam ilmu fikih, wajib itu artinya dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Tuh. Misalnya semayang, sholat subuh, wajib hukumnya. Nah, artinya ini menurut ilmu fikih wajib sholat subuh. Artinya kalau tidak sholat subuh berdosa. Kalau sholat subuh dapat pahala. Tapi wajib dalam ilmu tauhid beda. Wajib dalam ilmu tauhid ini tadi, wajib ada yang menciptakannya. Apa maksudnya? Bahwa mustahil barang ini ada, tidak ada yang menciptakannya. Tiba-tiba ada. Wah, itu yang disebut wajib dalam ilmu tauhid. Jadi akal kita tidak menerima kalau benda ini tercipta dengan sendirinya. Pasti ada pabriknya. Jadi pabriknya ada, namanya ada, izinnya juga ada, ya kan? Kemudian yang tukang buatnya pun ada. Akal kita menerima. Akal kita tidak menerima kalau sesuatu itu ada tiba-tiba saja muncul. Ya, tiba-tiba. Misalnya, ibu bapak, kan banyak di TV sekarang nih orang menggandakan uang. Seperti kemarin Syekh Puji menggandakan uang, dibuka kantong, duit, ya. Akal kita pikir mustahil tiba-tiba muncul uang banyak, ya? Tiba-tiba duit banyak. Akal kita pikir, dari mana ini? Mustahil ada dengan sendirinya. Gitu. Mesti wajib ada yang mengadakan. Wajib. Nah, wajib di sini akal kita itu baru menerima kalau uang ini pasti yang menggandakannya itu ada. Tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Nah, bagi kita umat Islam, ibu-ibu, jangan terpesona, jangan terpengaruh. Ya, ini banyak orang Islam rusak akidahnya, rusak tauhidnya, gara-gara nengok orang nyebarkan duit, menggandakan uang. Oh, banyak. Ya. Lalu meyakini bahwa dia adalah nabi, bahwa dia adalah orang yang sakti mandraguna. Kita sebagai umat Islam kalau melihat yang seperti itu, kembali ke tauhid. Ya. Wajib akal kita ini memikirkan bahwa mustahil barang itu
ada dengan sendirinya, wajib akal kita menerima bahwa itu pasti yang mengadakan. Pasti. Siapa yang mengadakan? Nah, itulah perlu penelitian, perlu pengamatan, ya. Maka perlu polisi, kan? Akhirnya ditangkap polisi lah itu orang, diinterogasi. Ternyata uang yang banyak-banyak itu, ya, ada yang mentransfernya, ada yang ngantarnya. Uang itu ya uang anggota itulah dikumpulkan. Lalu uang itulah yang diberikan. Dan di dalam jubahnya itu sudah terkumpul uang-uang itu. Nah, itulah yang ditipunya kita. Itu satu. Yang kedua, ya, kita sebagai umat Islam meyakini kalau adanya setan dan jin. Jadi makhluk Allah selain manusia. Maka di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ada bangsa jin yang bisa diajak kerjasama, asalkan kita mau ngasih tumbalnya. Tuh. Bisa jadi kayo, bisa jadi banyak duit. Kenapa? Kerjasama dengan jin. Nah, jin ini macam-macam, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada dalam bentuk tuyul, kata orang. Ya kan? Ini anak-anak cucu setan semua. Ada gundurwo, kata orang. Ada kuntilanak dan macam-macam lagi. Masing-masing daerah mempunyai istilah nama. Jambi, Palembang, Aceh, Padang, masing-masing punya nama terhadap makhluk yang demikian. Nah, kita meyakini bisa saja orang ini kerjasama dengan setan, kerjasama dengan jin untuk mendatangkan duit yang disebar-sebar tadi.